Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Sylvia sedang bertugas. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Sujono? Ya betul. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas inferior Bapak. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan ruptur ligamen, cruciata, dan kolateral pada lutut, kemudian pemeriksaan meniskus, kemudian pemeriksaan ruptur tendon Achilles, kemudian pemeriksaan gerak sendi bagian bawah, kemudian pemeriksaan range of motion pada ekstremitas bawah Bapak. Sebelumnya, sama pemeriksaan mungkin akan merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, di sini posisi Bapak sudah terlentang ya Pak. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak bisa menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerak sendi pada ekstremitas bawah. Pertama saya akan melakukan inspeksi. Di sini kaki Bapak tampak normal, tidak ditemukan adanya drop foot maupun claw foot. Kemudian di sini warna kulit Bapak normal, tapi di sini agak sedikit ada kebiruan. Tapi ini bukan bekas luka ya Pak, ini kebiruan karena kotoran. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi pada tungkai bagian bawah Bapak. Jika terasa nyeri bisa bilang ya Pak. Ya. Di sini saat saya melakukan palpasi tidak terdapat nyeri dan juga tidak ada udem. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Di sini saya akan menggunakan tangan kiri saya untuk memegang pada bagian atas lutut, kemudian tangan kanan saya untuk memegang pergelangan kaki. Permisi ya Pak, saya izin menggerakkan kaki Bapak. Ya. Di sini saya akan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian pada kaki satunya lagi. Di sini tonus ototnya normal, tidak ditemukan adanya pembesaran tonus maupun pengecilan tonus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan trofi otot. Untuk pemeriksaan trofi otot saya akan mengukur bagian kaki Bapak dengan meteran pada kaki kanan dan kaki kiri. Di sini untuk ukuran kakinya sama ya Pak, 26 cm kaki kanan dan kirinya. Berarti di sini tidak ada atrofi pada otot kaki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan range of motion, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui gerak sendi pada pasien. Di sini posisi pasiennya sudah terlentang. Kemudian pertama saya akan melakukan pemeriksaan abduksi. Di sini saya akan meletakkan goniometernya di atas dari panggul, kemudian kita paskan pada sudut normalnya. Kemudian kakinya, silakan Bapak kakinya bisa digerakkan menjauhi kaki satunya. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 45 derajat, yang berarti masih dalam keadaan normal. Kemudian silakan bisa lurus kembali Pak. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan adduksi, ini posisi goniometernya masih sama, hanya bedanya kakinya bisa digerakkan ke medial. Silakan Bapak kakinya bisa digerakkan mendekati kaki satunya. Di sini sudutnya 35 derajat, yang berarti masih dalam keadaan normal. Selanjutnya pemeriksaan adduksi dan abduksi pada kaki kanan. Posisinya masih sama, goniometernya di depan panggul. Kemudian Bapak silakan bisa menggerakkan kakinya menjauhi kaki satunya. Di sini juga sama, sudutnya 45 derajat. Silakan Bapak kakinya bisa kembali normal. Kemudian selanjutnya silakan Bapak untuk adduksi, silakan Bapak bisa kakinya digerakkan mendekati kaki satunya. Di sini sudutnya 35 derajat, masih sama ya Pak, normal. Selanjutnya saya akan melakukan
pemeriksaan fleksi panggul. Di sini saya akan meletakkan goniometer pada bagian samping dari panggul. Kemudian silahkan Bapak kaki kirinya bisa ditekuk ke atas. Di sini sudutnya 120 derajat yang berarti normal. Kemudian kita lakukan hal yang sama, silakan Bapak kakinya bisa turun kembali. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki kanannya. Kita letakkan goniometer di samping panggul. Kemudian Bapak silakan kaki kanannya bisa ditekuk ke atas. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 120 derajat yang berarti masih normal juga. Kemudian silakan Bapak kakinya bisa normal kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstensi panggul. Sebelumnya posisi pasien tengkurap, silakan Bapak bisa tengkurap. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstensi panggul. Di sini posisi pasiennya sudah tengkurap. Kemudian saya akan meletakkan goniometernya di samping dari panggul membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Kemudian Bapak silahkan kaki kanannya bisa diangkat. Kemudian kita ukur sudutnya. Di sini sudutnya terukur 30 derajat yang berarti masih dalam keadaan normal. Silakan bisa turun lagi, Pak. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki kirinya. Kita letakkan goniometer di samping panggul. Kemudian silakan Bapak kaki kirinya bisa diangkat. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya juga sama 30 derajat. Silakan bisa turun kembali, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fleksi lutut. Di sini posisi pasiennya masih sama dalam keadaan tengkurap. Saya akan meletakkan goniometer pada samping dari lutut. Kemudian Bapak silakan kakinya bisa diangkat ke atas, kaki kanannya. Kemudian kita ukur sudutnya. Di sini sudutnya 120 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa kembalikan lagi kaki kanannya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki kirinya. Kita letakkan goniometernya di samping dari lutut. Kemudian silakan kaki kirinya bisa diangkat ya Pak. Di sini juga sama sudutnya 120 derajat, masih normal. Silakan bisa turun kembali kakinya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan endorotasi dan eksorotasi. Di sini posisi pasiennya dalam keadaan duduk. Kemudian saya akan meletakkan goniometernya di depan dari lutut. Kemudian untuk yang endorotasi, silakan Bapak kakinya bisa digerakkan ke samping mendekati dari kaki satunya lagi. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 45 derajat, masih normal ya Pak. Silakan bisa kembali lagi ke posisi awal. Kemudian untuk yang eksorotasi, kita bisa menggerakkan kakinya ke samping menjauhi dari kaki satunya. Silakan bisa. Kemudian di sini kita ukur sudutnya 35 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa kembali lagi. Kita lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Kita letakkan goniometer di depan dari lutut. Kemudian untuk yang endorotasi, silakan Bapak bisa menggerakkan kakinya mendekati kaki kanan. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 45 derajat, masih normal ya Pak. Silakan bisa ke posisi normal lagi. Kemudian untuk yang eksorotasi, silakan kaki kiri Bapak bisa digerakkan ke samping menjauhi kaki kanan Bapak. Di sini sudutnya 35 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa kembali lagi kakinya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dorsofleksi dan plantar fleksi. Untuk pemeriksaan dorsofleksi dan plantar fleksi, kita posisikan telapak kakinya membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Kemudian kita letakkan goniometernya di samping seperti ini. Kemudian untuk dorsofleksi, silakan Bapak bisa mengangkat telapak kakinya ke atas. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 20 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa turun lagi ke bawah. Kemudian untuk plantar fleksi, kita bisa lakukan tungkai
tarik kakinya, telapak kakinya silakan bisa dikebawahkan Pak. Kemudian kita ukur. Di sini sudutnya 50 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa ke posisi awal. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri. Kita letakkan goniometernya di samping seperti ini. Kemudian untuk dorsofleksi silakan Bapak bisa mengangkat telapak kakinya ke atas ya Pak. Di sini juga sama, sudutnya 20 derajat. Silakan bisa ke posisi awal. Kemudian untuk plantar fleksi kita bisa melakukan telapak kakinya bisa dikebawahkan. Kemudian kita ukur sudutnya. Di sini sudutnya 50 derajat, masih dalam keadaan normal ya Pak. Silakan bisa dinaikkan lagi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan valgus dan valgus. Di sini pertama saya akan meletakkan tangan kiri saya di atas lutut, kemudian tangan kanan saya di pergelangan kaki. Kemudian untuk pemeriksaan valgus kita fleksikan kakinya 30 derajat. Saya izin mengangkat kakinya nih Pak. Kita fleksikan 30 derajat. Kemudian untuk yang valgus kita gerakan pergelangan kaki. Kita pergelangan kaki pasien ke arah luar. Kemudian kita fleksikan kakinya 0 derajat. Kemudian kita gerakan pergelangan kakinya ke arah luar juga. Di sini tidak dirasakan adanya kelemahan. Jika ada kelemahan berarti itu kelemahan dari ligamentum kolateral lateral. Kemudian untuk pemeriksaan valgus kita posisikan tangannya sama seperti tadi. Kemudian kita fleksikan kakinya 30 derajat lagi. Kemudian kita gerakan pergelangan kakinya ke arah medial atau ke bagian dalam. Kemudian kita fleksikan kakinya 0 derajat. Kemudian kita gerakan pergelangan kakinya ke bagian dalam. Di sini tidak terasa adanya kelemahan. Jika ada kelemahan berarti dari ligamentum kolateral medial. Kita lakukan hal yang sama pada kaki satunya. Kita fleksikan dengan sudut 30 derajat. Kemudian untuk pemeriksaan valgus kita gerakan pergelangan kakinya ke arah lateral atau menjauhi keluar. Kemudian fleksikan dengan sudut 0 derajat. Kemudian kita gerakan pergelangan kakinya ke arah luar. Di sini tidak dirasakan adanya ketegangan. Kemudian untuk yang valgus kita fleksikan 30 derajat. Kemudian kita gerakan pergelangan kakinya ke arah dalam. Kemudian fleksikan 0 derajat, kita gerakan pergelangan kakinya ke arah dalam. Di sini juga tidak ditemukan adanya ketegangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Lachman. Di sini tungkainya kita tekuk dulu. Permisi ya Pak, silakan bisa ditekuk. Kemudian selanjutnya kita akan menarik ke atas dari tulang tibianya. Kemudian kita dorong ke belakang tulang tibianya. Di sini tidak dirasakan adanya pergerakan pada tulang tibia. Apabila ada pergerakan sampai lebih dari 5 mm, maka terjadi ruptur pada ACL. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri. Kita tekuk kakinya, permisi ya Pak. Kemudian kita tarik tibianya ke depan. Kemudian kita dorong tibianya ke belakang. Di sini tidak dirasakan adanya pergerakan. Jika ada pergerakan maka lebih dari 5 mm, maka itu pergeseran ruptur dari ACL. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan posterior dowel test. Di sini kita fleksikan kakinya 90 derajat. Maaf ya Pak, saya gerakan kakinya. Kemudian selanjutnya kita pegang pada bagian sendi lututnya, kemudian kita dorong sendi lututnya ke belakang. Apabila ada pergerakan maka itu merupakan ruptur dari PCL. Di sini tidak dirasakan adanya pergerakan.
Silakan bisa lurus kembali Pak. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Permisi ya Pak, saya fleksikan kakinya. Kemudian kita pegang dari sendi lutut, kemudian kita dorong ke belakang. Apabila ada pergerakan maka terjadi ruptur pada PCL. Di sini tidak dirasakan adanya pergerakan. Silakan bisa normal lagi ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rotasi eksternal dan tes retrovatum. Di sini saya akan mengangkat pada ujung dari jari kaki. Kemudian kita lihat ada atau tidak hiperekstensi pada lutut. Di sini tidak ditemukan hiperekstensi pada lutut. Jika ditemukan hiperekstensi pada lutut, berarti terjadi ruptur pada PCL. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes mulai, di mana pemeriksaan tes mulai ini untuk mengetahui ada tidaknya cedera pada meniskus. Pertama, kita fleksikan pada kakinya. Permisi ya Pak, saya izin memfleksikan 90 derajat. Kemudian kita tarik ke arah medial. Di sini tidak terdengar bunyi krak yang berarti tidak ada cedera pada meniskus. Selanjutnya kita fleksikan kakinya lagi 90 derajat. Kemudian kita rotasikan ke arah lateral. Kemudian kita ekstensikan. Di sini juga tidak terdengar adanya bunyi krak, kemudian berarti tidak ada cedera pada meniskus lateral. Kemudian kita fleksikan lagi 90 derajat. Kemudian kita rotasikan ke arah medial. Kemudian kita ekstensikan. Di sini tidak terdengar bunyi krak yang berarti tidak ada cedera pada meniskus medial. Kita lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri. Pertama kita fleksikan 90 derajat. Kemudian kita dorong ke bagian medial. Di sini tidak terdengar bunyi krak. Kemudian kita fleksikan lagi 90 derajat. Kemudian kita rotasikan ke lateral. Kemudian kita ekstensikan. Di sini tidak terdengar bunyi krak yang berarti tidak ada cedera pada meniskus lateral. Kemudian kita fleksikan lagi 90 derajat. Kemudian kita rotasikan ke bagian medial. Kemudian kita ekstensikan. Di sini tidak terdengar bunyi krak yang berarti tidak ada cedera pada meniskus medial. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemeriksaannya telah selesai ya Pak. Ya. Dari hasil pemeriksaan tadi tidak ditemukan adanya kelainan, yang berarti normal semua ya Pak. Ya. Baik, apakah dari pemeriksaan tadi ada yang ingin ditanyakan Pak? Nggak ada. Terima kasih. Baik Bapak, sama-sama. Setelah ini saya akan lakukan cuci tangan lagi.